Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, materi hari ini kita akan memasuki materi tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum kita memasuki materinya, kita harus mengetahui dulu kalau perumusan berarti harus mengetahui sejarahnya. Ternyata sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara berlangsung pada kapan sih proses berlangsungnya? Ternyata proses berlangsungnya yaitu pada saat sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Siapa sajakah tokoh pendirinya? Ternyata tokoh pendirinya itu ada 3 tokoh. Yang pertama M. Yamin, yang kedua adalah Supomo, dan yang ketiga adalah Soekarno. Nah, selanjutnya isi dari rancangan perumusan dasar negara dari Muhammad Yamin yaitu terdiri 5. Yang pertama adalah pri kebangsaan, yang kedua adalah pri kemanusiaan, yang ketiga adalah pri ketuhanan, yang keempat adalah pri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Nah, itu isi dari Muhammad Yamin. Sedangkan isi dari rancangan perumusan dasar negara itu adalah Supomo, itu terdiri 5 juga. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat keadilan rakyat, dan yang kelima musyawarah. Nah, yang terakhir adalah isi dari rancangan perumusan dasar negara dari Soekarno. Beliau juga ada 5. Yang pertama nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang maha esa. Ternyata sudah rancangannya tadi. Nah, dibentuklah sebuah panitia 9. Nah, panitia 9 ini juga berhasil merumuskan dasar negara pada sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Siapa saja tokoh panitia 9? Yaitu pertama Soekarno sebagai anggota ketua, terus Muhammad Hatta wakil ketua, Ahmad Subarjo anggota, Muhammad Yamin anggota, Ki Hajar Wahid Hashim anggota, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Tujokro Sojoso anggota, Haji Agus Salim anggota, dan AA Maramis anggota. Nah, apa saja sih rumusannya? Ternyata rumusannya itu yang kita kenal sampai saat ini. Yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan seluruh rakyat Indonesia. Kapan Pancasila disahkan? Ternyata Pancasila disahkan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berisi tentang yang saat ini kita sering dengar. Yang pertama adalah ketuhanan yang maha esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kesimpulan dari materi hari ini berarti kesimpulannya kita mengetahui tentang sejarah perumusan Pancasila itu sebagai dasar negara. Nah, bukan semerta-merta dia langsung merdeka, tetapi ada suatu proses perjuangan oleh bangsa Indonesia. Prosesnya itu sangat panjang yang dilalui oleh masyarakat Indonesia. Dari sidang BPUPKI, terus PPKI, sampai puncaknya perumusan Pancasila sebagai dasar negara oleh para tokoh-tokohnya. Nah, demikian materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Kita tidak ada tugas,
Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.